tinggalkan dari perkara yang haram. Contoh, ketika kita dihadapkan dengan uang haram, maka ketika kita meninggalkan karena Allah, jadi ada perkataan seorang ulama atau hadis ini, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Contoh, anak kita tidak mau pacaran, sehingga apa? Dia tidak punya pacar pada saya. Namun kelak Allah akan menggantikan orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih baik di waktu yang tepat ketika dia sudah memang harus menikah contohnya. Atau ketika kita tidak mau makan makanan yang haram, maka Allah akan datangkan dari jalan yang lain, yang halal, yang mana lebih baik. Atau ketika kita disuap dengan satu tempe goreng, maka kelak kita akan mendapatkan makanan yang lebih baik dari jalan yang halal. Maka sesungguhnya orang-orang yang menolak korupsi, orang-orang yang menolak judi, orang-orang yang menolak hal-hal yang haram, Allah akan berikan ganti yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah dari jalan yang lain yang halal. Jadi intinya ketika kita meninggalkan yang haram tidak ada ruginya, justru kita akan mendapat ganti yang jauh lebih baik. Wanaha nafsahu wa musirratu wa farhatun man dhaqa dzalika a'dham min ad-dhafi bi'adwika. Akan diganti dengan kebahagiaan, ketenangan ketika dia itu meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkannya saja sudah akan mendatangkan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi ketika Allah ganti dengan hal yang dia harapkan dengan jalan yang halal. Itu yang ke 6. Selanjutnya ke 7. Masyhadul muqafadah wal mu'ajalah. Takutlah, yakinlah bahwa siksa Allah itu takut datangnya itu saat itu juga. Contoh ketika kita mau maksiat, bagaimana kalau misalnya azab Allah datang saat itu ketika kita sedang maksiat, atau mungkin ketika kita sedang maksiat nyawa kita dicabut, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau malah su'ul khotimah? Pasti akan su'ul khotimah. Maka hati-hati ketika kita mau melakukan kemaksiatan. Takutlah kalau misalnya Allah ada saat itu ketika kita sedang maksiat. Kemudian selanjutnya masyhadul bala wal afiyah. Meyakini adanya bala itu adalah malapetaka, wal afiyah adalah keselamatan. Fa innal bala fil haqiqah laisa illa dzunub wa awaqibha. Sesungguhnya malapetaka itu pada hakikatnya tidak hanya pada dosanya saja, namun malapetaka itu juga pada efek dari kita melakukan dosa tadi. Contoh, kalau orang tidak mau puasa, maka bukan hanya mendapat dosa, pasti hatinya akan menjadi keras. Kemudian dia menjadi orang yang terkenal menjadi orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Atau ketika kita
seseorang minum minuman keras, maka minuman keras ini akan menjadikan otaknya menjadi rusak, emosinya menjadi terganggu, menjadi candu, hubungannya dengan keluarganya juga menjadi jauh, kemudian menjadi orang yang temperamen dan lain sebagainya. Sehingga efek dari maksiat bukan hanya pada dosa-dosanya, akan tetapi juga pada efek-efek lainnya berkaitan dengan dunia maupun akhiratnya. Wal afiyah al-mutlaqah, dan keselamatan yang sesungguhnya yang mutlak, hiya ta'ah, sesungguhnya keselamatan yang pasti itu hanya ada pada ketaatan. Baik, saya kira itu beberapa hal yang perlu kita renungi agar kita bisa terlepas dari dosa dan dari kemaksiatan. Sebetulnya masih ada banyak lagi, namun kita cukupkan dulu tips untuk meninggalkan kemaksiatan. Baru 7 tadi, 7 atau 8 gitu, 8. Kita 8 kurang 12. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas kembali. Yang pada intinya, mari kita raih kemuliaan melalui jalan iman dan takwa, menjauhi segala kemaksiatan dan dosa. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Cukup ya. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah selalu memberi petunjuk, memberi perlindungan kepada kita agar selalu dalam keimanan dan ketakwaan, dibebaskan dari segala